Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Data Mining. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai, teman-teman. Oke, eh, jadi awal-awal kita akan membuka kaggle.com di browser kita masing-masing. Lalu kita langsung saja klik profile, your API token, scroll paling bawah, terus create legacy API key, teman-teman. Oke. Oke, udah ke download ya teman-teman. Nih, oke langsung aja. Jadi di sini saya sudah nyiapkan uh, codingan Python-nya, program Python-nya di Google Colab ya. Oke, pertama load library. Oke, lalu kita lanjut load datasetnya. Tapi sebelum itu kita harus upload API kita dulu ya teman-teman. Bentuknya Kaggle JSON tadi. Oke, oke. Selesai, lalu kita download dataset kita load. Jadi di sini saya pakai dataset ini teman. Judulnya anime dataset. Jadi datanya ada 10.000 yang udah di normalize ya. Oke, kita load dataset kita. Ini sebenarnya opsional aja teman-teman. Cuman kita bakal jalankan buat melihat file kita, folder kita, file-file yang ada di dalam folder kita. Oke, udah ada ya teman-teman. Sesuai juga sama di sini. Nih. Oke, lanjut. Terus kita bakal nampilkan sampel datanya. Oke. Jadi di sini saya pakai metode ini ya teman-teman. Dep sampel pakai metode sampel. Terus random state-nya saya kasih int lagi biar dia value-nya random. Jadi biar tiap kali kita nge-run datanya itu selalu beda. Jadi milih metode ini teman-teman karena biar kita bisa ngelihat sampel random gitu. Jadi gak cuman itu aja, nggak statis ibaratnya dari satu cuman satu atau 42 ke 42 doang gitu. Nih, kayak gini. Kalau kita run lagi dia beda teman-teman. Add number one. Oke. eh Terus lanjut selanjutnya. Jadi kita di sini bakal melihat jumlah baris dan kolomnya. Hmm, Lalu selanjutnya kita akan melihat belum ya teman. Belum dia. Nah, jadi di sini rows-nya ada 10.000, lalu kolomnya ada 12. Jadi kolomnya ada 12. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kolom-kolomnya teman-teman. Jadi ada 12 ya. Dari sini sampai image URL nih. Oke, bakal kita jelasin aja ke 12 kolom ini. Mungkin lebih baik kalau kita jelasinnya di sini teman-teman. Karena ini halaman dari datasetnya. Oke, yang pertama ada anime ID. Anime ID ini unique ID dari anime ini teman-teman. Jadi dataset ini dia ngambilnya dari website MyAnimeList. Nah, jadi dari sini. Jadi dia ngambil 10.000 data anime teman-teman. Oke, jadi itu anime ID. Lalu ada title. Title itu judul ya teman-teman. Ya kalian pasti tahu judul. Terus ada score. Jadi dia MyAnimeList user score. Jadi biasanya dia dari 6,5 sampai 9,29 buat dataset ini.
Cuman tuh nggak memungkinkan, nggak maksudnya mungkin memungkinkan aja buat keluar dari ini buat anime lain selain yang ada di dataset ini. Karena kan dia cuma ngambil 10.000. Nah, terus ini ada rank. Jadi ini rank yang ada di website MyAnimeList tadi. Jadi di sini ada sistem ranking, teman-teman. Nah, kalau rankingnya itu satu, itu berarti yang rating paling tinggi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada popularity. Ya sama seperti yang lainnya juga, dia ngambil dari MyAnimeList. Jadi dia ngitung ranking popularitasnya. Oke, lalu selanjutnya ada member. Ini jumlah orang yang tracking anime itu, teman-teman. Lalu ada sinopsis, jadi dia deskripsi ceritanya, teman-teman. Kayak cerita ini, deskripsi cerita anime itu. Ambil secara garis besar. Oke, selanjutnya ada start date. Ini tanggal dia mulai. Kayak di sini ada Gintama, dia mulai dari 2015. Tanggal 1 bulan 1. Selanjutnya ada ini tanggal selesai. eh itu tanggal animenya udah selesai, teman-teman. Sudah komplit gitu ibaratnya. Lalu ada type. Dia ada beberapa jenis, ada yang TV, movie, OVA, ONA, dan spesial gitu. Jadi rata-rata itu dia TV karena bentuknya series. Beda kalau movie kan dia eh, cuman satu, cuman ya beberapa jam gitu. Beda sama yang series yang paling cuman mentok-mentok ya 25 menit gitu. Oke, lanjut ya ke sel berikutnya. Terus di sini ada tipe data tiap kolom. Seperti yang kita lihat teman-teman di sini. Anime ID tadi ini integer 64. Terus title dia objek, eh kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi beberapa judul itu dia kadang ada judul bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, teman-teman. Terus selanjutnya ada skor. Di sini plot 64, eh, fungsinya agar dia bisa nampung data desimal, teman-teman. Lalu rank dia integer, popularity dia integer lagi, terus member integer juga karena dia nge-tracking dalam bentuk angka bulat ya. Terus ada sinopsis, start date, end date, terus type dia sama-sama objek, sama kayak title. Oke, terus ada episodenya, dia float ya teman-teman. Terus image, dia objek juga. Oke, terus kita cek missing value-nya teman-teman. Nah, di sini semuanya itu 0 kecuali sinopsis, start date, end date, terus episode. Sinopsis ini sama start date sama episode, dia memang ada missing value, mungkin karena sinopsis ini sama start date ini memang karena human error ya teman-teman, atau dia nggak nemuin source-nya. Cuman kalau end date ini dia kosong, mungkin karena animenya memang masih ongoing atau belum komplit tadi. Terus episodenya, jadi misal teman-teman, kalau animenya movie dia memang harusnya nggak ada episodenya, tapi di sini nggak ada episode ya teman-teman. Nah, ntar kita cek dulu ya. Oh ya, emang nggak ada teman-teman. Terus image URL nya ada semua. Oke. Terus uh, sebagai insight awal gitu,
Menurut saya dataset ini tuh lebih cocok digunakan untuk tes regresi. Kenapa gitu? Karena dataset ini punya variabel skor. Jadi di sini ada variabel skor. Nah, ini. Nah, variabel skor ini berupa nilai numerik sehingga dapat dijadiin sebagai target prediksi. Nah, selain itu dataset juga punya beberapa atribut kayak episode, member, popularitas, rank, sama type. Itu yang bisa dipakai buat variabel prediktor, buat prediksi, untuk prediksi nilai skor anime itu. Nah, jadi dengan itu pendekatan regresi itu saya rasa lebih sesuai dibandingkan klasifikasi maupun clustering untuk dataset ini gitu. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.